Malaikat berkata kepada orang itu, jemaah yang saya muliakan, ketika ruh dicabut dari jasad, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wabashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata malaikat, diberikan kabar gembira kepadamu dengan surga yang telah dijanjikan tempat kembalimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Jorong, Nenek Mama, Imam Khatib, para tokoh, dai nagari, umumnya yang saya hormati seluruh jemaah pengunjung takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sekaligus kita muliakan ahli musibah. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran menerima ujian yang tengah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah pengunjung takziah yang saya hormati, ahli musibah yang saya muliakan, ucapan pada saat malam ini adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ungkapan yang luar biasa. Ketika manusia ditimpa musibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyerahan yang penuh dari hati bahwa apapun yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia hanyalah hak pakai yang diberikan Allah. Berapa lama dia hidup bersama kita adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia diambil oleh yang punya adalah terserah dia.
karena memang sejatinya dialah sang pemilik yang sejati. Namun jemaah yang saya muliakan, terkadang kita di sini sering tertipu bahwa apa yang kita miliki saat ini kita merasa bahwa kitalah sang pemilik seutuhnya. Padahal sejatinya ada batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang bernama Kitab Al-Azkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalaulah kita mendapatkan satu nikmat atau melihat sesuatu yang menyenangkan kita, maka Rasul mengajarkan kepada kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan satu nikmat, ketika kita melihat sesuatu yang indah yang menyenangkan, maka Nabi mengajarkan ucapkanlah kalimat alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun jemaah, bila sebaliknya diberikan oleh Allah kepada kita sesuatu yang kurang menyenangkan, maka ucapkan pula kata Rasulullah, alhamdulillahillazi ala kulli hal. Maka ucapan ini jemaah bukanlah persoalan nikmat yang Allah berikan, tapi bagaimana kita mampu mengendalikan hati, mengelola jiwa kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Juga Rasul mengajarkan kepada kita ucapannya alhamdulillah. Tapi jemaah yang saya muliakan, ketika kita diberikan ujian, musibah, kematian, disinilah kadang-kadang hati kita terasa sepi, hati kita terasa kalut, hati kita merasa gelisah, sebab hati kita selalu berkata, kenapa dia pergi dahulu meninggalkan saya? Tapi kan jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, lalu dia pulalah yang menentukan batas waktunya. Ibu yang ditinggalkan oleh suami, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu sebetulnya. Saya bisa melihat dahulu jemaah, ketika orang tua saya meninggal dunia yang namanya ayah, yang dia tinggalkan adalah ibu atau istrinya. Lebih 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan jemaah, setiap hari barangkali selalu mengeluarkan air mata. Bila dia teringat ayah, dia juga bersedih. Dia mengingat sesuatu, dia bersedih. Sering dia ucapkan, andai ayah kalian masih ada, tak mungkin aku telepon kalian satu-satu. Andai ayah kalian masih ada, tidak akan pernah ku sampaikan persoalan hidupku kepada kalian. Tapi ketika ayah kalian telah meninggal, tiada tempat aku mengadu kecuali hanya kepada kalian. Hari ini yang pergi adalah suami, yang dia tinggalkan adalah istri. Ada anak-anak yang beliau tinggalkan yang sudah berkeluarga. Maka kalian yang bertiga ini, 1 laki-laki 2 perempuan, kalian ini adalah tempat curahan hati dari seorang ibu. Jangan pernah kalian sakiti hati ibu. Jangan pernah kalian lukai perasaannya. Barangkali jemaah yang saya muliakan, ahli musibah yang saya hormati, ibu barangkali dia tidak akan pernah memperlihatkan air matanya kepada kalian, karena dia khawatir kalian pun bersedih, maka dia sembunyikan air matanya. Kalau dia menangis, barangkali dia masuk kamar, agar kalian anak-anaknya pun tidak ikut bersedih dengan apa yang dia alami.
Jauh berbeda jemaah yang saya muliakan. Kalau ayah meninggal, anak yang ditinggalkan. Anak-anak itu biasanya cuman 1, 2, 3 minggu, bahkan cuman sampai 1 bulan dia mengingat ayahnya. Tapi kalau istri yang ditinggalkan, sampai kapanpun dia akan pasti teringat dengan almarhum suami. Kunci yang perlu disampaikan pada malam hari ini kepada istri, perah hati, tekan perasaan, hilangkan kesedihan itu. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga almarhum yang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, dicabut oleh malaikat dalam keadaan yang terindah yang ada di dalam hidupnya. Barangkali selama usia dia 65 tahun jemaah yang saya muliakan, ibadah yang dia lakukan, amal yang dia kerjakan, banyak begitu luar biasa kebaikan. Dan dia berharap semoga dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan terbaik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan terbaik, maka malaikat itu jemaah berkata, salamun alaikum, kesejahteraanlah untukmu. Jadi jemaah, kita yang masih hidup hari ini berusaha agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan terbaik. Bagaimana caranya supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik? Sejatinya setiap detik, setiap waktu yang kita pergunakan, mesti kita isi dengan nilai kebaikan. Insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan terbaik. Orang yang diwafatkan dalam keadaan terbaik, malaikat akan menghibur kita, salamun alaikum, selamat, sejahtera buatmu, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah engkau amalkan atau perbuat. Jadi jemaah, kalau orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan terbaik, maka senantiasa malaikat menghibur orang itu. Ketika ruh dicabut dari jasad, saat itulah malaikat menghiburnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, summastaqamu, lalu dia istiqamah dengan keyakinannya itu, tidak goyah keimanan dengan situasi apapun kehidupan dia, dia selalu istiqamah di dalam hidupnya. Walau ekonomi lagi bermasalah, walau di dalam keluarga lagi ada ujian, tapi dia tetap istiqamah, Allah adalah Tuhanku. Malaikat berkata kepada orang itu, jemaah yang saya muliakan, ketika ruh dicabut dari jasad, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wabasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata malaikat, diberikan kabar gembira kepadamu
dengan surga yang telah dijanjikan tempat kembalimu. Jadi jemaah yang saya muliakan, orang yang istiqomah di dalam hidup ini, istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah melakukan ibadah solat berjamaah, istiqomah melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang sekali dia kerjakan tak pernah dia tinggalkan, namanya istiqomah melakukan amal kebaikan. Orang yang seperti ini jemaah dihibur oleh malaikat, enggak usah kau takut. Sebab sakaratul maut itu luar biasa mengerikan. Ngeri Pak. Disampaikan oleh Rasulullah, sakit dan perihnya sakaratul maut itu ibaratkan dicencang berkali-kali tempat yang sama. Sakit luar biasa, seperti kambing hidup dikuliti. Sakit luar biasa tak terbayangkan oleh kita, tapi dihibur oleh malaikat. Siapa yang dihibur oleh malaikat itu? Orang yang istiqomah di dalam hidup. Istiqomah, Allah Tuhanku, Muhammad adalah Rasulku. Dihibur, enggak usah kau takut, enggak usah kau bersedih, surga tempatmu. Ada surga yang telah Allah janjikan buatmu. Maka jemaah yang saya muliakan, perlu di dalam hidup ini kita istiqamah agar kita diwafatkan dalam keadaan terbaik. Jemaah pengunjung takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu orang pun yang hidup ini jemaah tak berdosa. Semua ada salah. Semua ada dosa. Tetapi kata Rasulullah, orang yang terbaik di antara orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, orang yang cerdas di dalam hidup itu jemaah adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum meninggal dunia. Orang yang di dalam hidupnya berhati-hati jemaah, dia persiapkan bekalnya menuju akhirat. Itu kata Rasulullah orang yang cerdas. Orang yang sudah S1, S2, S3 boleh saja dia mengaku pintar karena pendidikannya telah tinggi, tapi belum tentu cerdas kata Rasulullah. Karena orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang mau mempersiapkan dirinya menjelang meninggal dunia. Lalu dia berhati-hati di dalam hidup. Ini tidak benar, ini salah, ini tak patut aku kerjakan, ini tidak baik untuk kemaslahatan hidupku, ini enggak cocok buat orang lain. Namanya berhati-hati jemaah. Kalau ini aku ungkapkan, pasti menyakiti orang lain. Kalau orang lain merasa sakit dan tersinggung, sejatinya aku pun merasa sakit dan tersinggung. Cubit diri kita, baru cubit diri orang lain. Sakit perasaan, maka orang lain pun pasti akan merasa sakit. Maka penting jemaah yang saya muliakan, karena hidup ini alamatnya pasti akan meninggal dunia. Kata Allah, ayat yang sering dibacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, pasti akan mengalami kematian. Di dalam sebuah hadis jemaah yang saya muliakan, kalaulah orang itu telah ditentukan oleh Allah, dia akan meninggal di satu negeri, yang mana negeri itu bukanlah tempat dia, tapi telah dijanjikan dia meninggal di sana, maka Allah akan berikan kepada dia ada hajat di dalam hati untuk pergi ke tempat itu. Maka jemaah tak heran kalau ada orang yang meninggal dunia, dia lagi enak di rumah, santai, tiba-tiba dia keluar rumah, pas di depan rumah ditabrak oleh kendaraan, oleh mobil. Padahal kan tadi baru di rumah, padahal tadi lagi duduk di warung, padahal tadi baru bercerita dengan kawan, tapi telah Allah tetapkan engkau meninggal mesti di tempat sana, engkau mesti ada hajat ke sana. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang meninggal ditabrak oleh mobil, yaitu sampai ke dalam kamarnya.
Dia lagi tidur di rumah. Datang mobil, ditabraknya rumah itu, meninggal di dalam kamar. Itu sudah takdirnya. Maka takdir ini jemaah mesti kita imani. Beriman kepada takdir Allah. Yang baik, yang buruk kita mesti beriman. Apa yang telah kita alami 3 hari yang lewat di rumah ini, meninggal salah seorang keluarga kita, adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siap atau tidak siap, sanggup atau tidak sanggup, ajal kematian pasti akan dialami. Maka jemaah sering ayat yang dibacakan oleh ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat itu sejatinya jemaah bukanlah persoalan musibah, bukan persoalan ujian buat kita. Tapi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu ada kesanggupan untuk melakukan dan mengamalkan syariat agama ini. Allah tidak membebani sesuatu itu kepada manusia kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Menjalankan syariat agama ini jemaah, tiada kita yang tidak mampu. Semuanya kita mampu, hanya saja ada yang tidak mau. Kalau ada jemaah anak gadis tidak pakai jilbab, itu bukan berarti dia tidak sanggup pakai jilbab. Persoalannya dia tidak mau pakai jilbab. Kalau ada orang yang tidak sholat, bukan persoalan dia tak mampu sholat. Hanya persoalan hatinya keras tak mau melakukan ibadah sholat. Kalau ada yang tidak berpuasa, bukan berarti dia tidak mampu untuk berpuasa. Persoalannya hatinya tidak mau berpuasa. Ayat itu jemaah yang saya muliakan menyampaikan kepada kita bahwa kita umat manusia ini Allah berikan kemampuan untuk menjalankan syariat ini. Bukan persoalan ujian atau musibah yang Allah berikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu di dalam hidup ini selalu kita perhatikan. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang selalu kita perhatikan di dalam hidup ini. Yang pertama kata Nabi, basuhlah mukamu dengan air matamu. Basuh muka dengan air mata. Air sumur banyak, Bu. Kenapa mesti pakai air mata? Air kolam ada, tapi disuruh diperintahkan basuh muka dengan air mata. Sesali segala kesalahan kita, lalu menangis dengan menyesali kesalahan itu. Yang kedua, basuhlah lisanmu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan membasuh lisan dengan zikir kepada Allah? Karena sering kita gunakan lisan ini untuk sesuatu yang tidak baik dan bermanfaat. Kumpul-kumpul sedikit cerita. Yang diceritakan kadang-kadang tetangga. Yang diceritakan kadang-kadang malah aib istri. Kadang-kadang yang ceritakan adalah aib suami. Mbak, biar kabari suamimu. Allah. Dia bilang Allah. Suamiku, diceritakannya semua aib suaminya sama orang lain. Si orang istri itu sejatinya jemaah menutupi segala aib dan cacat suaminya, bukan untuk diceritakan. Kalau ada seorang istri yang menceritakan aib suaminya, itulah jalan dia untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suami yang menceritakan aib istrinya, itulah jalan dia untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya suami istri adalah pakaian yang satu dengan yang lain. Pakaian fungsinya adalah menutupi kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga kata Rasulullah,
basuhlah dosamu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita punya dosa, bertobat kepada Allah. Hadirkan dosa kita, jemaah yang saya muliakan, ya Allah. Sungguh banyak sekali dosaku. Sungguh banyak kesalahanku, ya Allah. Yang kuncinya, jemaah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Dahulu, jemaah, ada seorang pembunuh paman Nabi, yaitu Hamzah. Dia sendiri membunuh, yang dia ini adalah seorang budak. Diperintahkan kepada dia untuk membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bunuh, yang menyuruh tadi dimakannya hati Hamzah karena saking marahnya kepada Hamzah. Datang hidayah kepada dia, jemaah, ingin memeluk agama Islam, bertobat kepada Allah, tapi dia khawatir dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Dia menangis, berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, mungkinkah dosaku yang sebesar ini? Karena aku sendiri yang membunuh pamanmu, mungkinkah dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wahai hambaku, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Sebesar apapun dosa, kalau kita mau meminta ampun kepada Allah, maka dosa kita akan diampunkan. Lau ataitani bikirabil ardi khataya wa bi inanis samai zunuba summa astaghfartani ghafartu laka. Seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah di dalam hadis qudsi, membawa dosa setinggi langit, membawa kesalahan seberat bumi, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka, aku ampunkan dosamu, kata Allah. Kenapa demikian, jemaah? Rahmat dan keampunan Allah itu jauh lebih besar ketimbang murkanya. Sebesar apapun dosa kita, keampunan Allah jauh lebih besar. Dosa kita, kita basuh dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, untuk 3 orang anak yang ditinggalkan oleh almarhum, mesti rukun dan damai, saling bahu-membahu. Ibarat pepatah mengatakan, air mengalir ke hilir, ranting kayu di bawah arus. Adik-beradik seperti air, walau dicencang tak akan putus. Pagi hari buka jendela, nampak bunga aneka warna. Walau ayah sudah tiada, adik-beradik tetap saling menjaga. Mesti saling menjaga, saling membantu, saling bahu-membahu. Ayah telah tiada, doakan ayahanda tercinta. Di dalam sujudmu berdoa kepada Allah, habis solatmu berdoa kepada Allah. Bila perlu habis solat baca Al-Quran, hadiahkan pahalanya. Hanya itulah satu-satunya harapan orang tua selain daripada amal ibadah yang pernah dia lakukan semasa dia hidup. Barangkali kalau ada sedekah dia, itulah yang akan menolongnya. Ada ilmu yang diajarkan kepada kita, itu jugalah yang akan menolongnya. Lalu yang terakhir adalah anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan. Bila teringat ayahanda bentangkan sejadah solat 2 rakaat, habis itu doakan orang tua, baca Al-Quran, hadiahkan pahalanya. Insya Allah bermanfaat walau ayahanda telah tiada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita semua
Jangan pernah kita lupa dan lalai bahwa kita semuanya akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat, badan kuat dan masih muda. Ajal itu bukanlah melihat tua. Ajal itu bukanlah melihat sehat ataupun sakit. Bila masanya tiba, pasti akan terjadi yang namanya kematian itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pelajaran buat kita bersama, terutama kepada ahli musibah. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.